ketika kita berhubungan sesama manusia tidak ada lain juga oleh awake dhewe nyatoni. Ya betul. Secara harfiahnya itu juga iya memang gitu. Ya sekarang kan kebanyakan karena lihat media, lihat konten HP. Sekarang yang tidak tahu apa-apa itu jadi tahu bahkan nomor menghukumi 1 seperti ustadz betul-betul. Ya, yang terdepan malah ya. Padahal tidak tahu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan pada hari ini alhamdulillah saya kembali bersama dengan Bapak Muhammad Ikhwan selaku penyuluh sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Wilangan. Pada kesempatan ini kami ingin membahas mengenai apa sih yang harus dijaga kita sebagai seorang muslim agar kita tidak gampang ataupun murtad. Nah, murtad sendiri itu ada menurut kita berapa nih? Sulam Taufik maksudnya. Kita Sulam Taufik dijelaskan ada batasan-batasan atau wilayah-wilayah tentang murtad itu sendiri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab Sulam Taufik itu dijelaskan di halaman 10. Fasrun yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa saunuhu ama yufsituhu wa yubtiluhu wa yukti'uhu wa huwa aridatu wal iyadu billahi ta'ala. Yang artinya wajib bagi setiap muslim itu menjaga keislamannya dari hal-hal yang merusak dan hal-hal yang membatalkannya dan hal-hal yang memutuskannya, yaitu apa saja yang merusak dan membatalkan Islam itu, yaitu namanya murtad. Keluar, bisa dikatakan batal itu kan keluar, sudah otomatis keluar dari agama Islam. Berarti gak hanya wudu tok sing batal, Islam pun juga iso batal. Ya betul. Yang disebut murtad itu termasuk berarti batal itu ya. Nah, itu yang banyak orang awam itu kurang mengerti bahwa ternyata mungkin tingkah kita, ucapan kita, hati kita itu sudah keluar dari Islam itu, tapi tidak sadar, tidak menyadari. Nah, kebanyakan masyarakat awam itu kurang menyadari. Bukan masyarakat awam saja, terkadang kita sendiri sebagai kita muslim sendiri juga tidak menyadari. Nah, dari hal itu alhamdulillah pada kesempatan yang istimewa ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang merusak Islam itu sendiri. Islam kita sendiri. Terus lalu dijelaskan di halaman yang lain, di halaman yang 11 itu waridatu salah satu aksamin itiqodatun wa af'alun wa aqwalun. Murtad itu ada 3 jenis. Yang pertama murtad karena itikad, murtad karena keyakinan. Yang kedua murtad karena perbuatan, af'alun. Yang ketiga murtad karena aqwalun, karena ucapan. Yang pertama sekarang kita membahas yang pertama, murtad karena keyakinan, karena itikad. Orang yang ragu-ragu dengan wujudnya Allah. Misalkan maksudnya diberikan contoh agar luas. Murtad secara itikad itu seperti apa? Murtad secara itikad itu suatu contoh itu ragu-ragu dengan Allah. Sebetulnya Allah itu ada atau enggak sih? Masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Keyakinannya kurang. Terus ragu-ragu dengan Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi atau enggak sih? Nah itu kan ragu-ragu. Kitab Al-Quran itu memang betul-betul kitab dari Allah atau itu buatan manusia sih? Nah itu ragu-ragu. Terus ada lagi seperti Rasul-Rasul Allah itu, malaikat-malaikat Allah ragu sebetulnya
Rasul Allah itu ada ndak sih? Terus malaikat Allah itu sebetulnya ada ndak sih? Nah, itu ragu-ragu. Jadi penting kita harus yakin, itu sangat Yakin. penting. Nah. Yang pertama adalah yakin, itu sangat penting. Nah. Meyakini dalam perkataan, meyakini dalam hati, dan meyakini dalam perbuatan. Nah. Mungkin seperti itu. Yang kedua af'alun, yaitu murtad karena perbuatan. Salah satu contoh murtad karena perbuatan itu menghalalkan hal-hal yang sudah dinas oleh Allah haram. Suatu contoh zina. Nah, di dalam ya maaf, ada undang-undang yang menjelaskan memperbolehkan LGBT. Ya maaf, itu kan memang menghalalkan hal yang sudah diharapkan oleh Allah. Menghalalkan babi, padahal sudah dinas haram. Nah, itu sudah otomatis orang yang mempunyai pengucapan seperti itu dan perbuatan seperti itu dan memperbolehkan seperti itu sudah otomatis keluar dari agama Islam. Begitupun sebaliknya. Iya, artinya yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, itu bagaimana? Begitu juga bisa termasuk. Iya, seperti judi. Judi itu kan haram, tapi dihalalkan. Ada suatu contoh hal-hal yang halal. Suatu contoh poligami. Nah, poligami itu kan halal, boleh. Tapi seumpama diharamkan. Nah, itu juga sudah keluar dari agama Islam. Masih banyak lagi. Terus murtad karena ucapan. Murtad karena ucapan itu banyak sekali. Ya, ini harus hati-hati. Suatu contoh ada kitab yang menjelaskan seorang muslim yang bicara dengan sesama muslim, tapi dia bicara kamu itu kafir, kamu itu Yahudi, kamu itu Nasrani. Dengan dia itu menunjuk ucapannya ditunjukkan kepada orang lain dan orang lain itu padahal muslim. Nah, itu sudah tentu jelas mengafirkan orang lain. Nah, itu sudah termasuk murtad secara ucapan. Itu berarti murtad balik ke awal. Iya, seperti orang menunjuk yang satu dia, yang tiga ke badannya sendiri. Seperti itu. Makanya hati-hati. Padahal Islam itu datang untuk rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Terus Islam itu datang mengajak, bukan mengejek. Bukan mengejek, bukan itu Islam itu merangkul, bukan memukul. Nah, Islam itu datang untuk merangkul. Itu. Suatu contoh lagi, mewajibkan barang yang tidak wajib. Suatu contoh, puasa Senin Kamis itu kan sunnah. Itu diwajibkan. Puasa Senin Kamis itu wajib. Nah, itu tidak boleh. Juga termasuk salah satu tanda-tanda itu. Mengucapkan suatu contoh pada muridnya, pada anak, pokoknya wajib itu dengan sepenuh hati. Nah, itu murtad secara ucapan. Ada lagi menghina sahabat-sahabat Nabi. Nah, suatu contoh ini kan sudah banyak sekali dari dulu, dari zaman khilafah. Sahabat-sahabat Nabi itu dihina, dilecehkan, bahkan dibunuh. Ya kan? Suatu peradaban yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan cucu Nabi dipenggal kepalanya, disundui, dibawa ke Mesir. Nah, itu suatu tragedi Karbala itu. Nah, itu menghina sahabat Nabi itu sudah termasuk murtad. Berarti sangat riskan ya, yang bil akwal tadi ya. Bil kalam lah, dengan perkataan itu sangat harus hati-hati sekali. Sulit. Ya, sekali kan untuk sekarang ini kan yang booming kan keluarga Nabi, terus habaib, terus gini-gini. Ya sudahlah, yang penting kita sama-sama menghormatilah. Kita tidak tahu
betul atau kebenaran, enggak nggih. kebenarannya. Yang penting kita jangan sampai keluar ucapan kita. Itu Ya, loh. lebih baik kita ke konteks manusianya saja. Sesama manusia kita harus selalu baik, saling menghormati, saling menghargai. Entah beliau itu habaib, kiai, itu kan di posisinya masing-masing, tetapi ketika kita berhubungan sesama manusia tidak ada lain yoga oleh awake dhewe nyatoni. Ya, betul. Secara harfiahnya itu sudah Iya, begitu, memang gitu. nggih. Ya, sekarang kan kebanyakan karena lihat media, lihat konten Nggih. HP. Sekarang yang tidak tahu apa-apa itu Jadi malah tahu. jadi tahu, bahkan Dan nomor menghukumi 1. seperti Ya. ustadz betul-betul. Ya, yang terdepan malah dia. Padahal tidak tahu apa-apa. Nggih. Ya, di situ. Ya kalau memang yang kita hina itu benar-benar keluarga Nabi kan malah bisa membuat ya jadi kita keluar sendiri, batal sendiri secara Ya, yang itulah dijelaskan yang di kita- kitab tadi. Yang kita takuti. Iya, seperti yang itu. kita makanya lebih ke hati-hati. Tolonglah tidak usah walaupun bagaimanapun sikap seseorang itu ngempet awake dhewe. menjaga lisan kita. Iya, nggih. Karena efeknya ke diri kita sendiri. Nggih. Terus apa itu menambah huruf Al-Qur'an. Apa itu? Apa itu anggoroake huruf Al-Qur'an. Apa itu menghina huruf-huruf Al-Qur'an. Maksudnya ada Al-Qur'an mengatakan ayat seperti ini, wah ayat ini bohong ini. Nah itu sudah keluar dari murtad. Nggih. Tidak percaya. Nah, Artinya menyelewengkan isi dari Al-Qur'an itu untuk kepentingannya. Bisa dikatakan seperti itu, nggih? Iya, betul. Terus ada lagi apa itu banyak sekali hal-hal yang apa itu yang karena ucapan kita itu Bisa menjadikan kita murtad. bisa keluar dari agama Islam. Terus ada lagi apa itu apa ya? Ada pujian-pujian. Nah itu diselenco, kalau orang Jawa itu selenco. Diselewengkan. Nah itu sebetulnya sudah keluar dari agama Islam. Nggih. Berarti perlu digarisbawahi, artinya ada tiga hal yang patut kita perhatikan kita sebagai umat muslim. Yang pertama tadi mengenai murtad secara iktikad, keyakinan, harus benar-benar kita perhatikan keyakinan ini. Nah, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan? Kita harus terus belajar, terus mengaji. Ya, yang jelas kita harus masih tauhid. Ya itu. Terus yang kedua murtad karena perbuatan tadi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membolak-balikkan keadaan. Ya betul. Dia harus hati-hati dengan yang ketiga murtad dengan karena ucapan. Banyak sekali tentang menghina. Kita tidak tahu menghina orang itu seperti apa. Kalau orang itu keturunan Nabi, langsung kita menjadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita direksa, kita dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu, dan kita menjadi muslim yang benar-benar muslim, akhirnya sampai akhir hayat nanti menjadi muslim yang husnul khotimah seperti itu ya, Pak Muhammad Ikhwan. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan terkait kita membahas tentang 3 hal yang membuat murtad tadi. Ya, kalau kita sudah keluar dari agama Islam, itu syaratnya kita harus di ayat terakhir itu dijelaskan bahwa kalau kita sudah keluar dari agama Islam, kita harus bertobat. Memang betul-betul bertobat. Taubatan nasuha. Pertobatan nasuha secara lahir dan batin. Dan kita harus mengucapkan syahadat lagi dengan sepenuh keyakinan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau orang itu sudah keluar dari agama Islam, terus menjalankan hukum-hukum Islam, sudah otomatis sudah tidak sah. Sambung, tidak makanya orang-orang dahulu, wali-wali songo itu kalau merangkul orang, diajak masuk dulu, terus diajak membaca syahadat. Gitu.
mungkin itu. Terlebih yang digarisbawahi ketika sudah kita murtad, makanya kita harus sering-sering bersyahadat, sering-sering bertaubat. Itu tujuannya untuk pomo HP ini mesti ada update. Iya, ya seperti itu. Diupdate aplikasinya ben. Nah, niatnya diupdate, itunya diupdate agar tetap fresh. Iya, iya. Ya, seperti itu. Makanya seperti itu. Saya teringat bapak saya itu, ya maaf, ya memang bapak saya itu pernah bilang kalau mau sholat baca syahadat dulu, mau nyembelih ayam syahadat dulu. Padahal syahadat itu kan bukan rukunnya menyembelih, ya, tapi kehati-hatian. Siapa tahu ucapan kita, hati kita, perbuatan kita sudah keluar dari agama Islam, kita sudah syahadat lagi, sudah Islam lagi. Itu orang dulu itu memang betul-betul hati-hati dan cerdik. Gitu. Mungkin itu sedikit pelajaran yang kita bahas hari ini. Tentu tadi ada di garis bawah, yaitu ketika kita sudah keluar ataupun tidak sengaja keluar murtad karena syarat-syarat tadi yang menyebabkan murtad, kita harus taubatan nasuha. Nah, kita akan membahas taubatan nasuha itu yang seperti apa di episode yang selanjutnya. Oke, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Taubatan nasuha itu seperti apa sih? Apa sih syarat-syaratnya taubat nasuha? Nanti akan kita bahas di next kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, dan tentu di dalam lindungan dan tetap menjadi orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya sebagai pemandu di sini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan Pak Iwan terima kasih. Ya. Kita lanjut nanti membahas tentang insya Allah taubatan nasuha yang menjadi syarat awal ketika kita murtad, entah itu disengaja atau tidak disengaja, karena ada batasan-batasan tadi. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya ke depan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.